Shalom shalom saudaraku dimanapun Anda berada saat ini. Saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, di Kamboja, di Hong Kong, di Rusia, dan di Amerika Serikat. Senang berjumpa kembali saat ini menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan dan pembelaan Tuhan bagi hari ini yang begitu sempurna bagi kami. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Puji Tuhan. Saudara, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ini tak ada yang kebetulan, karena semua ada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan suatu peristiwa terjadi dalam hidup orang percaya sebagai perwujudan dari kasih-Nya, perwujudan dari perhatiannya dan kepeduliannya. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita bukan tanpa suatu maksud, saudara, tetapi selalu ada rencana Tuhan, yang salah satunya adalah hendak mengukur dan menguji kualitas iman kita. Apakah kita tahan ujian atau tidak? Firman Tuhan berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Saudaraku, iman seseorang tak akan teruji kualitasnya tanpa melewati ujian. Ada beberapa cara Tuhan menguji kita, saudara. Antara lain yang pertama adalah melalui ujian berkat atau kelimpahan. Ketika orang hidup dalam kelimpahan, keberkatan, atau berlimpah harta, hatinya cenderung berpaut kepada harta yang ia miliki daripada kepada Tuhan. Ia tidak lagi menyandarkan hidup kepada Tuhan, tapi kepada hartanya. Tuhan tidak lagi diprioritaskan. Firman-Nya berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena merasa punya segala-galanya, tidak sedikit orang tidak lagi membutuhkan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan tidak lagi menjadi prioritas utama di dalam kehidupannya. Rasul Paulus berpesan kepada Timotius, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi apa yang harus kita lakukan saat berada di dalam kelimpahan, saudara? Yaitu kita harus mengasihi Tuhan lebih sungguh, harus memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, dan jangan jadikan harta sebagai tempat harapan kita, melainkan hanya Tuhan saja, karena kita tahu bahwa semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Tuhan adalah pemilik segalanya, dan kita ini hanya dipercaya untuk mengelola berkat itu. Jangan malah melupakan Tuhan dan meninggalkan Dia. Yang kedua adalah melalui masalah atau penderitaan. Masalah atau penderitaan yang dimaksud bisa berupa krisis keuangan, krisis ekonomi, sakit penyakit, dan masih banyak lagi. Ada dua kemungkinan reaksi orang ketika berada di dalam masalah atau penderitaan tersebut, saudara. Yang pertama adalah semakin mendekat kepada Tuhan dan mencari wajah-Nya. Seperti pemazmur, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Dan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Yang kedua adalah menjauh dan meninggalkan Tuhan, karena kecewa kepada Tuhan. Ayub sekalipun adalah orang yang saleh, takut akan Tuhan, dan menjauhi segala kejahatan.
Ia pun tak luput dari ujian, saudara. Tuhan mengizinkan Ayub melewati masa-masa yang sangat menyesakkan, yang bisa dikatakan sebagai suatu tragedi atau musibah, di mana dalam waktu sekejap hal-hal buruk terjadi secara beruntun. Anak-anaknya mati, rumahnya terbakar, harta benda ludes, tubuhnya terkena sakit, dan istrinya pun meninggalkan dia. Lengkap sudah penderitaan yang Ayub harus alami, saudara. Namun dalam keterpurukannya ini, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saat segala sesuatunya tampak buruk, seringkali kita memiliki respon yang negatif, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan bahkan berani menyalahkan Tuhan. Kita tidak berhenti mengeluh, bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita malas berdoa, kita malas beribadah, malas dalam pelayanan, lalu kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudaraku, jangan sekali-kali undur dari Tuhan hanya karena masalah dan penderitaan. Saudara, karena memberitakan Injil, Rasul Paulus harus mengalami penderitaan. Tapi hal itu tak menyurutkan langkah dan semangatnya untuk tetap melayani Tuhan. Ia tidak kecewa, apalagi sampai lari dari panggilan Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan kita harus melewati masalah dan penderitaan agar kita belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi saat kita diizinkan Tuhan untuk menghadapi masalah dan penderitaan, jangan kita menjadi kecewa, tapi mari kita berani untuk mengucap syukur. Sebab Tuhan sedang mendidik kita, memperhatikan kita, seperti seorang anak yang dihajar oleh bapaknya untuk maksud kebaikan. Demikian juga Tuhan yang akan membawa kita kepada segala kebaikan. Saudaraku, saya tidak tahu apa yang menjadi ujian iman saudara saat ini, tapi satu hal yang saya tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara. Dan saat kita menang saat menghadapi ujian itu, kita akan menjadi dewasa dan hidup dalam berkat dan kemenangan setiap hari. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, bahwa kami Tuhan untuk menjadi pemenang-pemenang terhadap ujian iman yang kami hadapi saat ini. Beri kami kekuatan dan kemampuan untuk menghadapinya, baik dalam penderitaan maupun dalam kelimpahan. Ajar kami untuk memandang Tuhan dan menjadikan prioritas utama dalam hidup kami. Sebab Tuhan pemilik hidup kami. Kerjakan apa yang Tuhan pandang baik, pandang perlu bagi setiap kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya dengan setia. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, yang di Malaysia, di Taiwan, Hong Kong, Kamboja, Rusia, Amerika Serikat, dan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, mari Tuhan tolong mereka, berkati, bebaskan mereka, pulihkan hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam bisnis usaha, dalam pekerjaan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, apapun mari Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam, Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi saudara kami. Mereka yang di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala aspek kehidupan. Mari Tuhan, berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami ya Tuhan, sehingga bangsa kami dapat mengatasi setiap masalah yang ada. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami Indonesia, dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan berputus asa, tetap berdoa. Bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.